Hello, welcome to my channel. Today we will discuss English material for grade 9. We are talking about procedure text atau text procedure. Dalam hal ini saya tidak menyebutkan what chapter we will discuss karena kita akan memakai kurikulum yang baru yaitu kurikulum PJJ atau kurikulum pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini adalah kurikulum darurat di mana beberapa materi akan dikurangi untuk supaya kita bisa belajar lebih jauh di masa yang mungkin tidak terlalu panjang ini. Okay, we will talk about procedure text. As usual, I will divide this video into two parts. The first one, we will talk about material of procedure text, and the second one, we will apply this material for in the question. Okay, we will start with the first one. The first, we will talk about definition, and then the second, we will talk about generic structure. Kemudian, kita akan berbicara juga tentang social function of the text, of procedure text. Dan yang terakhir, kita akan berbicara tentang language feature atau unsur kebahasaan. Jadi kita berbicara tentang definisi dari procedure text, kemudian generic structure atau struktur text dari procedure text, kemudian social function of procedure text, fungsi sosial, and the last we will talk about language feature. Okay. We will talk about the definition of procedure text. Kita akan berbicara tentang definisi dari procedure text. Kalau kalian pernah mendengar atau melihat resep masakan atau mungkin petunjuk penggunaan alat atau mungkin cara mengoperasikan sesuatu, maka pada waktu itu kita sedang berbicara tentang sebuah teks yang namanya teks prosedur. Jadi, definisi dari procedure text itu adalah text that instruct how to do particular activity, for example, recipes, rules of games, operation manuals, science experiments, or road safety rules. Jadi teks yang isinya memberi instruksi bagaimana melakukan sesuatu kegiatan tertentu. And we go to the second one, social function. Apa kira-kira fungsi sosial atau tujuan dari teks prosedur itu? Ya, fungsi sosial dari teks prosedur. Fungsinya adalah to tell or to explain the reader how to make, how to operate, or how to do something through a sequence of action or steps. Jadi, tujuannya adalah memberitahu pembaca bagaimana membuat, mengoperasikan, melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. We go to the third, ya, kita ke bagian ketiga, yaitu generic structure of procedure text. Kita mau belajar tentang struktur teks dari teks prosedur itu apa saja. Ya. Okay, the first one is goal or purpose. Ya, jadi kalau kita belajar tentang struktur teks dari teks prosedur, kita akan ketemu dengan tujuan atau goal. The second one, we will find materials or ingredients. Jadi kita akan ketemu dengan materi atau bahan-bahan yang diperlukan. And the third one, we will find steps or ways or methods ya in procedure text. Jadi sebagai contoh, goal or purpose of procedure text itu adalah how to make fried noodles, misalkan seperti itu. We usually find this purpose or this goal in the title. Biasanya kita menemukan seperti ini di dalam judulnya. Kemudian, materi itu seperti contohnya adalah pack of noodles, ya, water, a quarter teaspoon of salt, misalkan seperti itu. Kemudian, steps or ways itu adalah langkah-langkah atau cara. Misalkan, boil 3 glasses of water, ya, berbentuk kalimat perintah biasanya. We go to the fourth part of procedure text, language feature of procedure text atau ciri kebahasaan text procedure.
Ciri-ciri apa saja yang kita temui di dalam text procedure yang membuat kita bisa mengenali bahwa itu adalah text procedure? Biasanya dalam text procedure kita akan menemui adverb of sequence atau keterangan urutan, ya, kata keterangan urutan atau temporal conjunction. Kemudian kita akan ketemu dengan command or imperative sentence, jadi kalimat-kalimat perintah. Kemudian kita juga akan menjumpai adverb of time, adverb of place, and adverb of manner to make the procedure text detail. Jadi keterangan waktu, kata keterangan tempat, dan kata keterangan cara itu biasanya akan membuat sebuah text procedure itu menjadi detail. And the last one, we will find action verbs. Satu ciri utama dari text procedure adalah ada action verbs di dalamnya. Okay, we will discuss one by one. Kata keterangan urutan di dalam bahasa Inggris yang kita temui adalah first, kemudian first of all misalnya, ya, pertama-tama, second, third, ya, jadi yang kedua, ketiga, then, next, kemudian, and finally. Finally artinya adalah akhirnya. Kemudian kita ketemu dengan command or imperative, ya. Biasanya di dalam text procedure kita akan menjumpai kalimat-kalimat perintah, karena biasanya kalau saya mau bertemu dengan misalkan resep masakan, maka ada kata boils 2 glasses of water misalkan. Jadi didihkan 2 gelas air, ya. Kalaupun tidak berbentuk kalimat perintah, biasanya akan berbentuk kalimat simple present. Kemudian adverb of time, adverb of place, and adverb of manner itu kita jumpai dalam kalimat seperti ini. Misalkan, put the noodles into a pan and boil it slowly for 3 minutes. Ya, jadi misalkan di dalam kalimat ini ada kata into a pan, itu artinya adalah adverb of place, kata keterangan waktu. Slowly artinya dengan lambat-lambat, itu artinya keterangan caranya, cara yang mengerjakannya. And for 3 minutes itu adalah adverb of time, jadi keterangan waktunya. And then action verbs kita jumpai dalam perintah-perintah yang kita tahu, misalkan boil, pour, put, mix, and etc. Oke, itulah language feature yang ada di dalam text procedure. Oke, let's practice. We will apply what we have learned in material in answering the question. Ya, let's practice choose the correct answer. Misalkan, we have a text of a procedure text here. We have ingredients atau bahan-bahan and direction. For example, in ingredients we find 1 tablespoon of margarine. Dairy free itu bebas dari susu. 1 tablespoon of vegetable oil. 1 sendok makan minyak sayur. 1 clove onions, chop, ya, 1 siung bawang merah, ya, kemudian cincang. Kemudian 8 ounce mushroom slice, ya, 1 ounce itu dalam hal ini adalah sekitar 28,3 gram. Oke, contoh-contohnya adalah seperti itu. And for the direction, shallot, onion, garlic, celery, and green pepper in hot oil and margarine about 3 minutes. Jadi itu di saut itu adalah tumis, add sliced mushroom, and saut 3 more minutes, ya. Dalam hal ini perintah-perintah yang kita tahu adalah seperti ini, ya. Okay, we go straight to the question. Choose the correct answer. What is the topic of the text? Kalau kita ditanyakan seperti ini, sedangkan kita tahu bahwa biasanya text procedure itu adalah menyatakan tentang bagaimana membuat sesuatu. Ya, from A to D, the option it is written creamy mushroom potatoes. Jadi itu semuanya berkaitan dengan creamy mushroom potatoes. Berarti itu membuat itu. Nah, kalau itu berkaitan dengan text procedure, maka topik yang paling tepat adalah yang A, how to make creamy mushroom potatoes. Number 2, according to the text, when should we add sliced mushroom? Sesuai dengan teks tadi, kapan kita menambahkan sliced mushroom? Kalau tidak salah, kita tadi baca bahwa ya, ada kata add sliced mushroom, itu setelah
menumis semua sayuran tadi ya. So the answer is, yang paling tepat adalah after frying onions, garlic, celery, and green pepper ya. Kemudian number 3, 1 tablespoon parsley ya, daun ini ya. Kemudian chop itu artinya dicincang ya. Kalau ditanyakan the underlined word is closest in meaning to bla bla bla, jadi berarti artinya dekat, paling dekat dengan, maka yang paling tepat adalah memotong, karena itu adalah memotong, mencincang dan memotong dengan acak gitu ya. Oke. Beginilah model-model pertanyaan dari procedure text. Okay, I hope this video will help you to understand what is procedure text. Thank you very much for your attention. See you in my next video.